Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. AC Milan berniat bajak bek tengah Chelsea. Chelsea kabarnya siap membeli beberapa nama besar di bursa musim panas ini. Namun demikian, The Blues mungkin harus mengorbankan beberapa pemain mereka demi menciptakan ruang di lapangan. Menurut laporan dari Daily Mail, salah satu pemain yang mungkin bakal keluar klub adalah Andreas Christensen. AC Milan kabarnya sudah melirik Christensen sejak Januari lalu. Mereka menilai bahwa bek berusia 23 tahun itu akan menjadi duet ideal bagi Romagnoli. Melihat hubungan Chelsea dan Milan yang sangat baik, kemungkinan besar Christensen bisa saja mendarat di San Siro pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski begitu, Chelsea sendiri masih memberikan kesempatan Christensen untuk memperebutkan tempat utama di Stamford Bridge. Tapi, jika dia tersingkir, AC Milan sudah menunggu untuk meminangnya. Pedro sebentar lagi tinggalkan Chelsea. Musim panas nanti, kontrak Pedro di Chelsea akan habis. Dia akan meninggalkan The Blues dengan label free transfer. Pedro Rudiger sendiri bergabung dengan Chelsea sejak tahun 2015 setelah diboyong dari Barcelona. 43 gol telah dicetaknya di seluruh kompetisi. Dan winger asal Spanyol ini sudah mempersembahkan 3 trofi untuk Chelsea. Pedro membawa Chelsea meraih Liga Eropa di musim lalu, juara Liga Inggris di tahun 2017, dan Piala FA di tahun 2018. Pedro pun usianya sudah 32 tahun. Chelsea punya kebijakan untuk tidak memberikan kontrak jangka panjang bagi pemain di atas usia 30 tahun. Alhasil, musim panas nanti kontrak Pedro sudah habis. Pedro dikabarkan akan melanjutkan petualangannya ke Amerika Serikat atau Asia. Tapi kini, dirinya masih belum menentukan pilihan. Emerson Palmieri tidak senang dengan gaya Frank Lampard. Emerson Palmieri dikabarkan mulai tak betah di Chelsea karena tak cocok dengan gaya melatih Frank Lampard. Ia tidak senang dengan Lampard yang selalu mengatur pemainnya dalam banyak hal. Kabar yang berkembang bahkan menyebut Emerson menganggap Lampard seperti sersan. Emerson di awal musim ini sebenarnya menjadi pilihan utama di sektor bek kiri Chelsea. Namun, perlahan posisinya mulai tergusur oleh Marcos Alonso di beberapa laga terakhir sebelum liga ditunda akibat virus corona. Situasi ini membuat Emerson dikabarkan mulai memikirkan untuk meninggalkan Stamford Bridge. Di sisi lain, The Blues sendiri tampak juga sedang mengincar bek kiri baru di musim panas ini. Kabarnya, The Blues tertarik dengan pemain Ajax, Nicolas Tagliafico. Rudiger sebut mereka yang menyepelekan coronavirus sebagai orang bodoh dan egois. Seperti yang kita ketahui, Inggris memberlakukan lockdown di awal pekan ini karena coronavirus. Sang Perdana Menteri, Boris Johnson, mengumumkan aturan baru yang ketat dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Artinya, masyarakat Inggris dilarang untuk melakukan perjalanan keluar rumah, kecuali jika untuk keperluan berbelanja atau membeli obat-obatan. Sayangnya, banyak masyarakat memilih untuk mengabaikan aturan baru ini. Tentu hal ini membuat Rudiger geram dan jengkel. Ia menyebut masih banyak orang yang belum bisa memahami tentang resikonya. Masih banyak orang menganggap enteng hal ini. Rudiger mengatakan bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri di masa krisis ini adalah orang yang tidak bisa menghormati sesama. Ia juga menyebut bahwa orang seperti itu adalah orang yang bodoh dan egois.
Rudiger sendiri hingga saat ini masih melakukan isolasi diri. Bahkan ia mengaku sudah kangen dengan keluarganya yang sedang berada di Jerman. Tammy Abraham bantah tuntut gaji 180.000 pound sterling per minggu agar tetap tinggal di Chelsea. Abraham masih memiliki 2 tahun untuk menjalankan kontraknya yang sudah ada. Tetapi menurut beberapa laporan di media, sang penyerang telah menolak tawaran terbaru Chelsea. Dikatakan bahwa sang striker menginginkan gaji sekitar 180.000 pound sterling per minggu untuk tinggal di klub, yang mana akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Stamford Bridge. Namun, Abraham tampaknya membantah berita tersebut. Hal tersebut diketahui ketika Abraham sedang membalas sebuah akun penggemar Chelsea di Twitter dengan kalimat, "Akhirnya ada berita yang benar." Akun tersebut sedang mengutip berita dari The Telegraph yang melaporkan bahwa Abraham tidak menuntut untuk menjadi pemain bayaran tertinggi klub. Abraham bahkan sedang fokus bekerja untuk memulihkan kebugarannya sebelum akhirnya wabah coronavirus memaksa musim Premier League terhenti. Di sisi lain, Chelsea saat ini sedang bekerja keras dalam pembaruan kontrak para pemainnya. Penundaan musim Liga telah membuat segalanya terlihat lebih sulit. Pedro, Willian, dan Oliver Giroud semuanya akan keluar dari kontrak pada akhir musim ini. Chelsea masuki periode penting dalam pengejaran Jadon Sancho. Chelsea terus dikaitkan dengan Jadon Sancho menjelang jendela transfer musim panas. Namun, kartu as Borussia Dortmund tersebut juga ternyata menarik perhatian dari Manchester United. Sehingga Chelsea akan segera memasuki minggu-minggu krusial dalam pendekatan mereka kepada Sancho. Menurut laporan Sport Bill, Chelsea secara intensif terus mencoba mendekati pemain sayap Dortmund tersebut. Meskipun tidak menunjukkan proses negosiasi antara kedua klub, namun menurut laporan, tawaran telah dibuat untuk Sancho. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut saat ini dihargai dengan nilai 130 juta euro atau lebih murah sekitar 10 juta euro dari berita yang dinyatakan sebelumnya. Namun ada satu masalah lagi muncul. Wabah coronavirus yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi setiap kemungkinan transfer. Semua klub berpotensi menghadapi masalah keuangan besar dalam beberapa minggu mendatang. Karena pertandingan pun bisa saja digelar tanpa penonton atau bahkan dihentikan sama sekali. Artinya kekurangan pendapatan pasti akan mempengaruhi kekuatan belanja semua tim, tak terkecuali tim London Barat. 4 pemain alternatif selain Jadon Sancho yang bisa didatangkan Chelsea. Jadon Sancho adalah salah satu pemain yang paling diinginkan klub saat ini. Menurut CIES Football Observatory, Sancho sekarang adalah pemain sepak bola paling berharga di 5 liga top Eropa yang lahir setelah tahun 2000. Tak heran, banyak klub yang sedang mengincarnya. Seandainya Chelsea gagal memboyongnya ke Stamford Bridge, tentu The Blues harus menyiapkan 6 alternatif yang mungkin bisa menggantikannya. Berikut ini adalah daftar 4 pemain yang layak sebagai alternatif Jadon Sancho yang paling memungkinkan bagi Chelsea. 1. Hakim Ziyech. Chelsea tentu saja sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Ziyech. Di sini, kita sedang membicarakan peran barunya di Stamford Bridge nanti. Di laga Belanda, Ziyech telah mencetak 10 gol dan 16 assist di semua kompetisi musim ini. Artinya, dia jelas mampu bermain di sayap kanan untuk Chelsea. Walaupun tetap saja, penampilannya yang paling mengesankan musim ini bisa dibilang datang dari lini tengah. Jika The Blues benar-benar kehilangan Sancho, Lampard harus bisa memanfaatkan Ziyech dalam peran yang lebih luas. Ziyech sendiri pernah menghabiskan 882 menit sebagai pemain sayap kanan. Jauh lebih banyak dibandingkan posisinya saat ini di lini tengah yang hanya tercatat 607 menit saja. 2. Lucas Ocampos. Pemain Sevilla ini sedang berada di radar Chelsea. Seperti halnya Ziyech, ia akan cocok dengan permainan berenergi tinggi ala Lampard.
Ocampos memiliki kemampuan menggiring bola yang bagus dan kemampuan menerima umpan dalam kotak di atas rata-rata. Alhasil, dia pasti bisa bermain dengan baik bersama Tammy Abraham dan Callum Hudson-Odoi. Selain itu, dia juga jago dalam duel udara. Selain itu, Ocampos juga bisa menjadi aset penting saat terjadinya set piece. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencetak 10 gol di La Liga musim ini. Tetapi dalam hal assist, ia hanya melakukan sebanyak 2 kali saja. Artinya, Ocampos lebih mirip seperti Pedro daripada Willian secara gaya bermain. 3. Serge Gnabry. Gnabry telah mencetak 11 gol dan 9 assist di Liga Jerman musim ini. Sedangkan di Liga Champions, dia telah mencetak 6 gol. 4 golnya di Liga Champions tercipta saat Bayern menghancurkan Tottenham dengan skor telak 7-2. Sedangkan 2 sisanya ia raih saat bertandang di Stamford Bridge dalam kemenangan Bayern 3-0. Gnabry memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, sehingga ia bisa bermain di sisi kiri, di tengah, dan di sebelah kanan. Tentu hal ini akan menawarkan banyak pilihan bagi Lampard. Banyak yang berpendapat bahwa Gnabry akan menjadi salah satu penyerang terkemuka Eropa di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pemain berkebangsaan Jerman ini dipastikan akan mampu menambah serangan Chelsea secara signifikan. Masalah utamanya adalah Bayern Munich saat ini menginginkan Callum Hudson-Odoi, namun Chelsea telah menolaknya. Jadi sangat masuk akal apabila mereka tidak tertarik untuk menjual Gnabry ke Stamford Bridge. 4. Ismaila Sarr. Pemain berusia 22 tahun ini tampaknya telah menemukan bentuk permainan terbaiknya di bawah arahan Nigel Pearson. Terbukti dia memiliki peran yang penting dalam kemenangan 3-0 atas Liverpool, di mana dia berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist. Dari catatan statistik pun sebenarnya bisa dilihat betapa besar potensi sang pemain. Ia memiliki catatan di atas rata-rata dalam hal menembak, menggiring bola dan menerima bola di dalam kotak. Musim panas ini mungkin datang terlalu dini bagi Sarr untuk beralih ke klub yang lebih besar. Tetapi Hornets terbuka untuk menjual bakat muda dengan harga premium. Sarr mungkin idealnya perlu menghabiskan 1 atau 2 tahun lagi di Watford untuk menjaga jam terbangnya. Tentu apabila Watford mampu bertahan dari zona terdegradasi. Itulah alasan mengapa Chelsea mungkin lebih menyukai peluang mereka untuk mendapatkan harga yang lebih murah untuk merekrutnya. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe and stay healthy for everyone.